Ya pemirsa, untuk mencegah peziarah yang nekat, penjagaan di sejumlah TPU di Jakarta diperketat. Larangan berziarah berlangsung hingga hari ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Larangan ziarah kubur di DKI Jakarta ternyata tak diindahkan warganya. Pintu masuk tempat pemakaman umum Utan Kayu dirusak warga yang ingin berziarah pada Jumat kemarin. Bahkan salah satu peziarah sampai mengancam petugas yang berjaga. Usai peristiwa perusakan itu, penjagaan di TPU Utan Kayu semakin diperketat. Tim Satpol PP juga sudah dihadirkan di TPU Utan Kayu. Dengan keberadaan mereka, kita juga merasa terbantu. Terima kasih atas koordinasi dengan mereka. Saat kejadian itu memang posisi di luar area gerbang itu sudah ada penumpukan massa untuk mengarah masuk ke wilayah TPU Utan Kayu. Tapi ada salah satu dari si peziarah yang menerabas dan ditahan sama teman-teman Satpol PP. Dia menyatakan memang harus masuk. Perusakan pintu masuk TPU juga terjadi di TPU Tegal Alur pada hari yang sama. Ratusan peziarah merangsek masuk meski dihadang petugas. Akhirnya penjagaan di TPU Tegal Alur diperketat dengan menerjunkan 125 personil. Pemprov DKI Jakarta telah mengumumkan larangan ziarah kubur jauh-jauh hari sebelum perayaan Lebaran, yakni pada 12 hingga 16 Mei 2021. Pelarangan ini tentu untuk menekan angka kasus COVID-19 karena saat ziarah kerap terjadi kerumunan dan protokol kesehatan tak jarang diabaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria tidak dikenal membakar motor yang berada di sebuah bengkel dengan bensin. Akibatnya, bengkel motor tersebut dan 2 ruko pemirsa serta rumah warga ludes terbakar. Sementara terduga pelaku diperiksa intensif oleh aparat Polsek Medan Satria. Video amatir warga merekam detik-detik api melahap bangunan bengkel dan 2 ruko serta rumah warga di Jalan Sultan Agung Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mendapat laporan warga, petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi langsung tiba di lokasi. Kondisi angin yang cukup kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Api pun dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari motor yang sengaja dibakar dengan bensin oleh orang tidak dikenal. Teman mbak saya kan ini parkirin di situ tuh. Nah pas itu dikulesin pakai pisau. Gak tahu masalahnya langsung ke sini bawa bensin. Nah, awal api munculnya dari mana, Bang? Apa? Awal api munculnya itu dari mana, Bang? Dari sini, dari depan. Depan pintu ini. Pertama motornya geprot dibakar. Udah langsung merembet. Merembet ke bagian mana, Bang? Masuk ke dalam. Menurut informasi api itu berasal dari bengkel tambelan. Berapa ruko yang kebakar? Ruko yang terbakar, jadi ada 1 bengkel, satunya lagi percetakan sama tempat gadai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seorang karyawan minimarket mengalami luka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Petugas Polsek Medan Satria bersama Polres Metro Bekasi Kota meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa terduga pelaku. Sementara itu pemirsa, tawuran antar remaja kembali pecah di Medan Labuhan Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Polisi menangkap seorang remaja yang diduga bertindak sebagai provokator. Jangan mundur, hei. Suasana Idul Fitri di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara ternodai aksi tawuran oleh puluhan remaja. 2 kubu remaja lingkungan 22 dan 23 terlibat saling lempar batu dan botol kaca. Aksi tawuran sempat membuat masyarakat sekitar berhamburan keluar karena rumah mereka menjadi sasaran lemparan batu. Tawuran berhenti setelah polisi beserta kepala lingkungan sekitar tiba dan mengejar remaja yang terlibat tawuran. Seorang remaja yang diduga menjadi provokator aksi tawuran ditangkap polisi saat akan kembali memancing keributan.
Lingkungan 2322 ini udah resah. Udah resah lah tahun ini karena rumah mereka lempar batu. Aksi tawuran mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Bahkan distribusi BBM Pertamina mengalami keterlambatan. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi menangkap satu keluarga di Surabaya, Jawa Timur yang berprofesi sebagai pencopet. Ya, para pelaku mengaku mencopet lantaran terdesak ekonomi. Satu keluarga yang berprofesi copet ini hanya bisa tertunduk usai diringkus unit Reskrim Polrestabes Surabaya. Keempat tersangka merupakan warga Darmo Permai Utara, Surabaya, Jawa Timur. Kelompok pencopet ini dipimpin oleh RD, beranggotakan istri dan anaknya, AU dan OR, yang memiliki tugas mengalihkan perhatian korban. Sementara yang bertugas sebagai eksekutor adalah SW, pelaku lainnya. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti handphone serta sebuah mobil yang disewa para pelaku. Aksi komplotan pencopet ini berakhir ketika kepergok korbannya saat beraksi di Pasar Kaget, kawasan Jalan Pahlawan. Mereka diketahui telah beraksi beberapa kali di 3 lokasi berbeda di kota Surabaya. Mereka ini udah merencanakan dahulu, lalu datang ke TKP bawa mobil, kesarannya udah kita sudah juga di sana, lalu turun cari korban ini. Kebetulan korban yang saat ini yang kemarin itu perempuan, jadi dia mengambil tas yang dicapok. Keluarga pencopet ini mengaku nekat mencopet dengan alasan terdesak ekonomi. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cerita pelecehan seksual yang viral di media sosial kini masuk ke ranah hukum. Dan polisi sudah mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi. Hotel yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini diduga menjadi tempat pelecehan seksual. Cerita pelecehan seksual diunggah di akun Twitter @bukanikbali pada Rabu 12 Mei. Cerita yang viral di media sosial ini akhirnya masuk ke ranah hukum. Polres Metro Jakarta Pusat menyelidiki dan memanggil korban dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk terduga pelaku. Sudah dilakukan pembuatan laporan polisi. Untuk saksi dari pihak korban maupun pihak hotel sudah kami mintai keterangan. Dan juga kami juga sudah melakukan klarifikasi juga terhadap orang yang diduga sebagai yang melakukan. Berdasarkan keterangan korban, dirinya direkam diam-diam saat sedang mandi di kamar mandi lantai 5. Polisi pun mengumpulkan bukti-bukti untuk kasus ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI Polri gelar olah TKP dan evakuasi terhadap jasad anggota teroris KKB di Puncak, Papua. Ya, sebanyak 2 anggota teroris KKB tewas tertembak setelah terjadi kontak tembak pada Kamis lalu. Tim gabungan TNI Polri berhasil menembak mati 2 anggota KKB pimpinan Lekagak Telengan. 2 anggota KKB tersebut adalah Wandis Enimbo dan Lesmin Walker. Usai kontak tembak, tim gabungan menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad Wandis Enimbo, sementara jasad Lesmin Walker dibawa kabur oleh anggota KKB lainnya. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, barang bukti yang disita antara lain 1 unit helm militer, dokumen, berbagai senjata tajam, dan telepon genggam. Tim Satgas Gakum Nemangkawi telah melaksanakan olah TKP dan identifikasi serta evakuasi jenazah anggota kelompok teroris Lekagak Telengen yang ditembak mati oleh aparat TNI Polri pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di Kampung Puloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga yang diwakili oleh Kepala Distrik Kago Ilaga, disaksikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Manchester City kembali meraih kemenangan di pekan ke-36 Liga Inggris. Informasi olahraga selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.